Apa alasannya orang NU kalau megang istrinya itu kok batal gitu? Wong istrinya digauli saja boleh, masa megang itu batal gitu. Saya pernah didebat sama salah satu kelompok ormas tertentu. Bapak, apa alasannya orang NU kalau megang istrinya itu kok batal gitu? Wong istrinya digauli saja boleh, masa megang itu batal gitu. Terus saya jawab, kamu tahu definisi mahram? Nggak tahu ya. Mahram itu orang yang haram dinikah. Yang haram dinikah itu ya ibu, anak, bule, ponaan. Yang haram dinikah itu namanya mahram. Justru istri itu namanya ajnabiyah, orang lain. Makanya boleh dinikah. Jadi statusnya istri itu orang lain, ajnabiyah, sehingga boleh dinikahi. Kalau mahram malah nggak boleh dinikah. Mereka akhirnya sadar, oh ternyata selama ini keliru. Membahasakan istri mahram itu keliru. Ya terus akhirnya dia jadi Syafi'i dadaan tadi. Pernah juga ada seorang kiai yang kepikiran mau mengharamkan atau menganggap ada fidah kalau orang haji itu rokok. Rasanya kalau kata pakar-pakar kuetar itu cengkeh itu wangi. Kalau cengkeh wangi berarti kalau haji rokok itu artinya pakai apa? Wangi. Itu hampir saja deal. Karena ya memang cengkeh itu wangi. Kemudian diingatkan sama kiai yang lain. Anda berani fatwa kalau orang Jumatan sunat ngerokok karena pakai pewangi? Wah iya ya, enggak jadi. Jadi ini pentingnya ilmu itu konsensus. Sehingga saya bicara di sini pede bukan karena saya merasa benar, enggak, kan nanti ada yang nasehatin. Kalau benar ya sampean dukung, kalau salah ya tinggalkan saja, biasa saja. Karena kalau sampean sama-sama tadi saya sudah bilang tahta topkotin wahidah, kita tahta syekhin wahid, tahta mursyid wahid. Saya pikir ilmu saya dan sampean ya undi lah. Kita beda jauh kan dengan Gus Naji, karena beliau alim bisa ngarang kitab banyak. Kalau saya jenengan kan ya sama-sama nggak jelas ini, ya sudah pokoknya santai-santai saja. Pokoknya rileks saja. Yang jelas saya datang ke sini itu mau cerita kebanggaan saya sebagai orang pesantren, produk pesantren kalau kata Gus Barak tadi. Di kampus itu saya berkali-kali ketemu doktor, profesor, dan mereka umumnya itu orang-orang yang galau, yang gelisah. Dan lucunya itu mereka memposisikan saya sebagai penasihat. Karena apa? Memang ilmu pesantren itu unik. Ilmu yang bisa menjawab problem apa saja. Mereka misalnya tanya begini, Pak Bahak, saya ini orang kampung, yang bapak saya itu utun kan? Utun itu lugu. Bisa menjadikan saya doktor, saya jadi dekan, saya jadi rektor. Tapi setelah di kota, dengan sekian ilmu yang saya pelajari dari Eropa, dari Amerika, sekedar anak saya tidak narkoba itu sudah susah, kok ranking nggak dengar anak saya ditangkap BNN itu sudah seneng saya. Artinya apa? Dia sadar ternyata kearifan lokal yang dididik para kiai menjadikan anak-anaknya jadi profesor, jadi dokter. Tapi dengan ilmu kedoktorannya orang menjadikan anaknya ranking itu susahnya bukan main, karena nggak ada kearifan. Ilmu yang mereka anggap adalah dianggap ya, tentu tidak hakikat, eksak saja sebetulnya tidak juga subjektivitas mereka. Indah pagi